Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Qusyairiyah TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah menyampaikan kita ke bulan suci yang sangat mulia ini. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini kita kembali berjumpa di acara Syiar Ramadan yang kali ini kita telah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Khair Al-Qusyairi. Beliau ini merupakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair yang beralamat di Jalan Lintas Timur, kilometer 14, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inni bi khair. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang mau disampaikan kepada Ustadz. Langsung saja Ustaz ya. Ya. Jadi gini Ustaz, ada beberapa jamaah yang bertanya, bagaimana kiranya atau apa kiranya kiat yang bisa kita lakukan agar Ramadan yang kita jalani ini lebih bermakna dari sebelum-sebelumnya mungkin. Iya. Bagaimana caranya agar Ramadan kita ini bermakna, berkualitas? Yang pertama, kita harus kenali dulu apa itu Ramadan. Mengapa orang bertemu dengan Ramadan itu biasa-biasa saja? Karena dia belum memahami bahwa Ramadan itu apa. Jadi kalau kita ingin Ramadan ini berkualitas, bermakna, bernilai di hadapan Allah Ta'ala, yang pertama yang penting untuk kita perhatikan adalah mengenal Ramadan itu dengan baik. Apa makna Ramadan? Ramadan bisa bermakna membakar. Dari kata Ramadha atau Ramidha, Ramdha dia bisa bermakna air hujan yang turun untuk membersihkan debu-debu yang ada pada daun. Juga bisa maknanya membakar besi yang sudah berkarat. Kalau kita menemukan besi berkarat dia, bagaimana cara merontokkan karat-karat itu? Di antaranya adalah membakar. Kalau sudah terbakar dengan api yang sangat kuat, lalu dipukulkan sedikit, maka rontoklah karat-karat itu. Nah, apa hubungannya membakar dengan Ramadan, dan apa pula hubungannya menurut air hujan yang turun menyiram debu-debu yang ada pada daun? Yang satu membakar, satu lagi menyiram. Tampaknya memang sesuatu yang bertolak belakang, tapi dia bertemu dalam satu titik kesamaan, yaitu membersihkan besi yang ada karatnya, sehingga besi itu kembali murni bersih, tak ada lagi karatnya. Membersihkan daun yang sebelumnya berdebu menjadi bersih hijau kembali. Artinya begitulah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, seakan-akan amalan kita di bulan Ramadan ini membersihkan semua dosa-dosa kita selama ini. Itu makanya orang yang beribadah dengan baik, sungguh-sungguh di bulan Ramadan itu kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, tak membawa dosa apa-apa. Tapi kalau dia lakukan itu dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan adab-adab selama dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu. Seperti itu. Itu diantaranya yang pertama yang harus kita perhatikan. Oke, Masya Allah. Jadi yang pertama kita harus mengenali apa itu Ramadan, Ustaz ya. Betul. Selanjutnya Ustaz. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan itu agar dia bermakna? Artinya, kalau kita sudah mengerti bahwa Ramadan itu bulan di mana ibadah kita ini menyebabkan dosa-dosa kita dihapuskan, maka kita akan isi hari-hari kita di bulan Ramadan itu dengan amal-amal soleh, yang tentunya kita berusaha bagaimana amal-amal kita itu benar-benar
bermakna. Maka jangan sampai Ramadan itu hanya berlalu begitu saja. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Kenapa? Dia tak memahami bahwa Ramadan itu bulan yang sangat berkesan seharusnya untuk meraih ampunan Allah Ta'ala. Berkesan dengan amalan-amalan yang dia lakukan itu, dan dia berharap dengan amalan ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Katakanlah misalnya sejak mulai sahur, apa yang kita lakukan waktu sahur? Ustaz lakukan apa tuh kalau waktu sahur? Makan ya kan? Nah, di antaranya makan. Karena kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah engkau karena sesungguhnya di waktu sahur itu ada barakah. Tapi di balik keberkahan itu sesungguhnya ada yang besar. Apa yang besar? Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang sahur hanya sekedar makan. Berapa banyak orang sahur hanya sekedar makan, minum, selesai. Tapi ada yang luput dari pantauannya, dari apa yang seharusnya dia lakukan. Apa itu? Yastaghfirun. Mereka memohon ampun kepada Allah. Bukankah ketika Nabi ditanya, ayyud du'ai asma', doa apa yang paling didengar oleh Allah? Kata Nabi, jawfal lailil akhir, di penghujung malam. Malam tuh penghujungnya tuh waktu sahur, dekat-dekat mau masuk waktu subuh. Karena kalau udah subuh namanya fajar. Nah, sebelum fajar itu masih disebut dengan malam, dan penghujung malam, jawfal lailil akhir. Itulah waktu di mana doa dikabulkan, ampunan diterima. Ketika dia minta ampun, Allah akan mengampuni dosanya. Maka jangan sampai waktu sahur itu hanya sekedar makan, sekedar minum, dan kita lupa itulah waktu yang paling baik untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, di sahurnya dapat ampunan. Mulai terbit fajar, fajar shadiq. Karena fajar ini ada dua, ada fajar kazib, fajar shadiq. Terbit fajar berarti sudah masuk waktu subuh. Apa yang dia lakukan? Sejak saat itu sudah melakukan yang namanya imsakun nafsi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, disitulah dia akan mendapatkan lagi yang disebut dengan maghfirah juga. Yang mana itu? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, gimana artinya Ustaz? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Iya. Ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Iya. Maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampunkan. Masya Allah, tabarakallah. Artinya siang itu semuanya berisi ampunan. Siang itu kita berpuasa, detik demi detik, waktu-waktu yang kita lewati siang itu semuanya berisi ampunan. Andai puasa itu dilakukan dengan penuh keimanan, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhitungan, dengan penuh keharapan, ridho kepada Allah, mengharapkan ridho Allah. Nah, itu akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Mulai dari waktu sahurnya, kemudian terbit fajar, sampai terbenam matahari, ada lagi doa yang dikabulkan. Detik-detik ketika kita akan berbuka, di situ juga doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Nah, salah satu dari doa yang tidak ditolak ini adalah doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan di detik-detik mau berbuka itu dianjurkan untuk berdoa, mintalah apa saja. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tsumma atimmu siyam ilal laili. Begitu kan ayatnya. Kemudian engkau sempurnakan puasa itu sampailah malam. Malam itu dimulai dari maghrib. Kalau sudah ghurub syam, terbenam matahari,
maka mulailah kita berbuka, iftar namanya. Kita pun berbuka puasa dan sudah selesailah puasa 1 hari. Dan itu kegembiraan yang disebutkan dalam hadis, farhatani, ada 2 kegembiraan yang dimiliki orang yang berpuasa. Pertama, farhatun, kegembiraan saat dia inda iftarihi, ketika dia berbuka. Yang kedua, farhatun hina yalqa rabbahu, ketika dia bertemu dengan Allah. Apakah Ustaz bergembira saat berbuka? Biasanya ya. Kira-kira kegembiraan apa yang Ustaz rasakan saat berbuka? Bisa makan lagi, bisa minum lagi. Masya Allah. Ini menarik kan? Nah, di antara kegembiraan itu bisa makan lagi. Tapi kegembiraan sejati itu adalah kepuasan batinnya, jiwanya telah dapat melakukan amaliyah berpuasa 1 hari itu, dan dia sangat bahagia. Alhamdulillah, hari ini saya sudah melaksanakan puasa dengan baik. Tidak hanya sekedar gembira ketika melihat kolak itu kan. Artinya ini salah satunya iya, tapi kita perlu memahami bahwa di balik makna kegembiraan itu sesungguhnya betapa bahagianya hati kita sudah dapat melakukan amal soleh dengan sempurna, dengan baik pada hari itu. Nah, itu makna tentang kegembiraan atau katakan ampunan dalam 1 hari. Mulai dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Lalu terbit fajar sudah, terbenam matahari sudah. Nah, malamnya itu ada lagi yang disebut Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berdiri, artinya siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kehati-hatian, dengan kesungguhan, dengan segala macam mujahadah, kesiapan jiwanya untuk mengisi malam-malam itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? 24 jam semua berisi ampunan. Itulah hakikat Ramadan. Orang bertemu Ramadan itu dia berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya tidak salah, celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Kita ingin dosa-dosa kita berguguran dengan dengan apa yang kita lakukan selama berada di bulan Ramadan ini. Nah, itu diantaranya hal-hal yang bisa diperhatikan untuk kita isi hari-hari kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, poin yang kita harus perhatikan adalah memanfaatkan waktu-waktu luang itu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada waktu yang kosong, tak bernilai. Jangan sampai ada waktu sedikit pun hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Bukankah kata Nabi, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, wal 'amala bihi, perbuatan yang sia-sia, falaisa lillahi hajatun. Allah tidak berhajat. Allah tidak ingin memberikan balasan kepada orang ini fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia menahan makan dan minumnya. Udah letih dia menahan makan, menahan minumnya, tapi tak dapatkan ganjaran dari Allah. Kenapa? Tak bisa meninggalkan ucapan sia-sia, tak bisa meninggalkan perbuatan yang tak bermakna. Berapa banyak orang sibuk di dunianya dalam urusan duniawi yang sebetulnya tak bernilai apa-apa. Kalau kita bicara main game, itu anak-anak muda ya saya. Kadang-kadang orang tua ada juga yang main game tuh. Ada, Ustaz. Itu apalah manfaatnya itu? Kalau kita bandingkan dengan besarnya ampunan Allah, besarnya keberkahan di bulan Ramadan itu, lalu tiba-tiba kita gunakan waktu itu untuk hal-hal seperti itu. Habis waktu itu berlalu begitu saja. Ada saja orang-orang yang berpikir konyol, katakan misalnya menyitir satu hadis, naumus shaim
huwal ibadah. Ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Sebetulnya tidur tidak dilarang. Ada masanya kita tidur, mungkin qailula mengamalkan sunnah Nabi, tidur sebentar. Tapi kalau tidur itu diperbanyak dan lebih banyak dari baca Qur'annya, maka itulah perbuatan yang sia-sia yang pada akhirnya menyebabkan Ramadan kita berkurang kualitasnya. Dan bahkan yang kita khawatirkan bukan sekedar berkurang, tidak mendapatkan balasan apapun. Khawatir masuk dalam wal amala bihi. Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi. Orang yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia, perbuatan sia-sia, mereka tak dapatkan balasan meskipun dia menahan makan dan minumnya. Bukankah ada hadis lain yang mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang berpuasa dia tak dapatkan apa-apa melainkan lapar. Sebahagian ada yang menambahkan wal atas itu. Tapi ya pastinya jangan sampai Ramadan kita ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kita puasa tapi yang kita dapatkan cuma lapar dan dahaga. Kita ingin Ramadan ini benar-benar ada nilai yang positif, ada hal-hal yang peningkatan, ada peningkatan untuk kebaikan-kebaikan kita. Ramadan ini jadikan sebagai bulan meningkatkan ibadah dan meningkatkan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita dalam kebaikan. Itu diantara yang bisa kita isi untuk hari-hari kita di bulan Ramadan. Azamkan mulai dari hari pertama ini, sejak kita sholat tarawih malam, berniat, berazam, bertekad, ya Allah, Engkau sudah sampaikan aku di bulan Ramadan. Engkau sudah kabulkan doaku yang di bulan Sya'ban lalu. Kami selalu berdoa wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, Engkau sampaikanlah kami ya Allah ke bulan Ramadan. Sampailah sudah kita saat ini di bulan Ramadan. Maka bersyukur kepada Allah. Yang penting kita lakukan sekarang, mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini, supaya kita ambil hikmah-hikmahnya, kebaikan-kebaikannya, kita bawa terus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Gitu saja. Baik, alhamdulillah. Syukran jazilan Ustaz atas pencerahannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan pada hari ini. Dan semoga Ustaz selalu diberikan nikmat istiqomah dalam ya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga kepada kita semua pendengar. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian acara kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di hari berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar saudara-saudara kita juga bisa mengambil manfaat darinya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.